Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih wa bimaqasidih. Rangkaian puja siring syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada detik ini Allah masih berkenan melimpahkan ribuan macam nikmat, hingga semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita lebih dari apa yang kita harapkan. Semoga dengan semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita, kita tidak tergolong hamba-hamba Allah yang kufur akan nikmat. Salawat semenanjung salam Allah abadi kehadiran paduka dan agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai pada kita selaku umatnya harapan. Mudah-mudahan kelak kita diakui selaku umat dan sekaligus kita mendapatkan bagian dari syafaatul uzma beliau. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarah kepada kita. Tepat pada surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan, Inna a'tainaka al-kautsar. Wahai Muhammad, aku telah berikan kepadamu a'taina al-kautsar, telaga Kautsar. Maka perintahku kepadamu adalah fasalli, salatlah kamu, abdikan jiwa dan ragamu hanya kepadaku. Li rabbika wanhar, dan berkurbanlah kamu. Saudara rahimakumullah, bertepatan pada bulan Zulhijjah saat ini, tepat pada 10 awal bulan Zulhijjah, Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus shalih ahabbu ila Allah fiha min hadhil ayyamil ashar. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min syai'. Saudara rahimakumullah, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwa Rasul pernah berkata, ma min ayyamin, tidak ada satupun hari, tidak ada satupun minggu, tidak ada satupun bulan yang lebih baik al-amalus shalih, andai seseorang tersebut melakukan amal ibadah atau amal shalih, ahabbu ilallah fiha min hadhil ayyamil ashar, kecuali orang tersebut melakukan amal ibadah tepat pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat pun terheran dan kemudian berkata para sahabat, ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah, apakah pahala beramal pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu tidak dapat ditandingi oleh orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kata Rasul?
Qala Rasul walal jihadu fi sabilillah. Tidak, walaupun jihad fi sabilillah tidak akan mampu menandingi pahala beramal pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali ada seseorang yang beramal, menginfakkan seluruh hartanya, mengamalkan seluruh jiwa dan raganya, menumpahkan seluruh jiwa dan raganya, thumma lam yarji' bidzalika min syai', sampai di penghujung ayatnya. Saudara rahimakumullah, menyikapi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ini, beliau seolah memberikan isyarah kepada kita lewat hadis yang beliau sampaikan bahwa andai sampai saat ini, wahai saudara, di umur yang setua ini kita masih belum ingin menyempurnakan amal ibadah kita, masih belum ingin menyempurnakan sholat kita, masih belum ingin menyempurnakan puasa kita, sedekah dan lain sebagainya, maka lihatlah apa yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Andai umurmu 40 tahun, maka separuh dari umur manusia hasil dari penelitian itu dipakai untuk tidur. Andai umur 40 tahun, maka 40 tahun itu dibagi 2 bagian. 20 tahun itu untuk tidur, maka 20 tahun itu untuk beraktivitas. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah? Tentu tidak. Banyak yang tanpa kita sadari atau sengaja kita lakukan tanpa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti 20 tahun tersisa itu tidak semua bernilai ibadah. Taruh kita bagi 2. 20 tahun umur yang beraktivitas kita bagi 2 menjadi 10 tahun ibadah, 10 tahun bukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya adalah, andai 10 tahun itu kita gunakan untuk ibadah, apakah seluruh ibadah yang kita lakukan di sisi Allah itu bernilaikan ibadah? Apakah Allah terima semua amal ibadah kita sepanjang 10 tahun? Maka jawabannya adalah belum tentu, karena amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah yang ikhlas murni semata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti sepanjang 10 tahun kita beribadah belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Taruh kita bagi 2, maka 10 tahun tersisa kita bagi 2 menjadi 5 tahun tidak diterima Allah, 5 tahun diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Berarti andai kita hitung, wahai saudara, dari 40 tahun usia kita, maka 35 tidak bernilai ibadah di sisi Allah, 5 tahun yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kelak waktu mizan, hari pertimbangan, Allah timbang amal kita, maka sudah barang tentu amal kita banyak yang tidak baik daripada yang baik. Maka benar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Manusia itu aneh, kata Sayyidina Ali. Lalu di mana bentuk anehnya? Manusia itu aneh karena ia tahu bahwa mati itu pasti, kematian itu pasti akan datang kepadanya. Akan tetapi orang tersebut senantiasa tidak serius untuk mempersiapkan kematiannya. Al-mautu babun wa kullun nas dakhil. Mati itu pintu dan setiap orang pasti akan masuk ke dalam pintu tersebut. Maka mudah-mudahan lewat kajian kita pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa taala lenturkan hati kita agar senantiasa kita sadar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada bulan haji memerintahkan kita untuk senantiasa berkorban, mendekatkan diri, mendekatkan jiwa, raga kita, kemudian memberikan seluruh jiwa dan raga kita, mengabdikan seluruh jiwa dan raga kita hanya mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai saat ini kita belum mampu untuk berkorban hewan, maka setidaknya korbankan waktumu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu berkorban dengan waktu, maka setidaknya korbankan ilmumu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu berkorban dengan ilmu, maka setidaknya korbankan segala apa yang kita mampu, pikiran mungkin, ilmu mungkin, tenaga mungkin, dan lain sebagainya. Minimal ada setitik
apa yang kita miliki, yang kita korbankan untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.